Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan pagi ini, ya di sela-sela kegiatan pagi saya untuk menyeimbangkan hidup ya, nggak kerja terus ya, olahraga juga perlu kita perhatikan. Saya ingin berbagi. Sekaligus saya juga seperti biasa, saya selalu menunjuk ke diri saya sendiri sebagai orang yang perlu banyak dinasehati. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah spiritualitas dan fleksibilitas. Spiritualitas dan fleksibilitas. Teman-teman semua, banyak orang masih mencampur adukan antara cerdas spiritual dengan religius. Padahal dari hasil penelitian, antara religius dengan cerdas spiritualitas itu tidak sama. Bahkan kita mungkin akan menjadi lebih bisa memahami kenapa kadang orang-orang yang nampak religius tapi dia melakukan hal-hal yang menyakiti nilai-nilai kemanusiaan ya. Sementara orang-orang yang sepertinya tidak nampak religius malah dia melakukan hal-hal yang sangat mulia. Teman-teman semua, jadi di awal kita perlu membedakan antara cerdas spiritual dengan religius. Nah, kenapa bisa berbeda? Begini, salah satunya adalah bahwa kita baru bisa mencapai satu cerdas spiritual itu saat kita sudah fleksibel. Kita amati diri kita deh, ya. Kita ini gabungan antara sesuatu yang kaku dan yang lentur. Tulang kita kaku tapi ada sendi sehingga bisa lentur ya. Kita ini ada otot-otot ya, tapi otot-otot kita lentur ya sehingga kita bisa bergerak. Jadi fleksibilitas adalah perpaduan sempurna antara kaku dan lentur ya, itu fleksibel. Karena keterlalu pun tidak bagus ya. Terlalu kaku mudah patah, terlalu lentur tidak mampu menopang. Jadi fleksibel itu seperti kayak bantalan karet, dia fleksibel tapi bisa menahan beban berat malah ya. Air ini fleksibel ya. Tapi berapa ton pun kapal laut yang kapal tanker yang sedemikian berapa ton itu kan mampu. Aspal belum tentu mampu seperti air. Air dia fleksibel tapi bisa mampu menampung hal-hal yang berat. Jadi ciri dari fleksibel ini adalah sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Jadi yang membuat kita tidak fleksibel adalah karena kita selalu terpenjara dengan sesuatu yang kita sebut sebagai hal yang benar. Padahal kata guru saya, pencerahan yang saat ini kita anggap pencerahan adalah menjadi kerangkeng bagi pencerahan selanjutnya. Jadi kita dalam spiritualitas tidak boleh memegang terlalu kencang, karena kalau memegang terlalu kencang maka kita akan tidak bisa melihat kebenaran yang lain. Kita sulit untuk melihat, menyadari bahwa kebenaran pun bertumbuh. Seperti saya, misalkan awal-awal dulu mengenal tentang vibrasi, mengenal tentang frekuensi, energi, itu jadi kaku. Pokoknya harus begini, kalau gini salah. Ternyata enggak juga. Jadi awal-awal seseorang yang baru belajar itu cenderung kaku. Sama dalam banyak hal. Anda kalau belajar naik sepeda ya, ketika pertama kali Anda nyetir sepeda itu kencang sekali memegang setirnya ya, sehingga justru membuat Anda mudah jatuh, mudah oleng. Dalam banyak hal seperti itu sama. Anda kalau misalkan baru belajar ngomong di depan umum, memegang mic terlalu kencang, memegang aturan-aturan baku dalam public speaking terlalu kencang. Ya, baru belajar berenang, terlalu memegang teori terlalu kencang sehingga malah tidak bisa berenang. Sama juga dalam agama, ada beberapa orang terlalu kaku sehingga justru malah mempersulit dirinya sendiri, sementara Tuhan tidak mempersulit. Jadi kalau dalam hidup kita melihat ada orang yang terlalu kencang memegang suatu hal, kurang fleksibel, ya itu tanda dia masih belajar. Saya pun masih belajar, gitu ya. Seperti misalnya contoh kalau dalam vibrasi, bahwa kalau ketika memberikan kita atensi terus menerus, kita akan berkontribusi menciptakan realita. Ternyata dibantah sendiri oleh hasil penelitian fisika kuantum kan, bahwa justru memperhatikan memberi atensi terus menerus bisa juga terjadi yang namanya quantum zeno effect, justru bisa memperlambat hal itu terjadi. Artinya berarti gitu, tapi ya nggak gitu juga yang pernah saya bahas.
Sehingga dengan adanya hukum paradoks yang kadang bolak-balik gitu, kita tidak boleh terlalu kencang dalam semua hal. Nah, kalau kita sudah naik sepeda, sudah mahir itu kan megang setirnya santai aja ya, kendor aja gitu. Tidak terlalu kencang, tapi kita malah bisa satu stang gitu, tapi kita tetap malah stabil. Makanya kalau misalnya hidup kita nggak stabil, mungkin kita terlalu kencang memegang sebuah hal yang kita anggap benar. Nah, ini yang repot ini adalah bagaimana kita mengendorkan hal-hal yang begitu kita genggam erat kencang ini kadang nggak bisa diajarkan. Ini adalah pembelajaran seumur hidup. Nah, pembelajaran buat saya juga ya sama ya. Jadi kadang saya melakukan hal-hal yang berkebalikan dari apa yang saya katakan. Saya mencoba untuk tidak terjebak oleh dogma-dogma yang saya sampaikan sendiri, sehingga tidak terlalu kaku dalam hidup itu. Ya, bagi teman-teman yang saat ini mungkin merasa hidupnya sedang sarut marut ya, padahal Anda merasa sudah melakukan hal yang benar, bisa jadi justru terlalu kencang memegang hal yang Anda anggap benar, itulah yang membuat hidup semerawut. Ya, kendorkanlah sedikit sehingga sepeda yang Anda naiki di dalam kehidupan Anda lebih bisa Anda kendarai dengan lebih stabil, lebih santai, lebih damai, dan sampai di tujuan dengan selamat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.